udah moneten, sudah alhamdulillah kalau ada rezeki. Sebenarnya kalau banyak rezeki saya bakalan bagi, cuman untuk sekarang sih saya kerja, tapi itu masih banyak. Jadi nantilah ya, kalau pokoknya kalau ada rezeki lebih saya bakalan bagi-bagi untuk subscriber saya yang setia nonton. Oke. Anehnya lagi, pada saat kerasukan itu kepalanya itu mengeluarkan darah, jadi kayak keluar di pori-porinya gitu, darah di kepalanya tuh. Ngeri kan? Si anaknya yang usia ya Allah, inilah kalau bikin video di sini. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Hai, berjumpa lagi sama saya, dan kali ini backgroundnya saya berbeda. Nggak lagi ada fotokopi, mesin fotokopi dan yang sebagai-bagainya itu. Nah, karena kali ini itu saya bukan di tempat biasa, di tempat kerja, tapi di kamarnya adik saya. Nah, kebetulan saya itu baru sebulan pindah kemari dan masih berantakan kamar ini. Oke, hanya itu nih informasi yang seputar kehidupan tempat perkontenan saya ini. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Jadi kisah persaudaraan, saudara sepupu yang membuat dia kaget. Ternyata sepupunya ini mengalami hal-hal yang menurut dia itu mengancam nyawa ibunya dia selama setahun. Dia tuh kayak shock dengernya, padahal mereka saudara. Gimana ceritanya? Sebut aja cerita ini dari Lili dan saudaranya dia itu si Anissa. Nah, si Anissa ini dan si Lili ini adalah saudara, tapi bukan saudara kandung ya, saudara sepupuan gitu. Jadi si Lili ini biasanya memang sering ketemu sama si Anissa ini, cuman nggak terlalu banyak ngobrol gitu. Biasa hanya nyapa, say hi gitu, say hi mau kemana, biasa ini sapaan basa-basi keluarga gitu aja nih dia. Nah, bahkan mereka itu nggak ada saling tukar nomor masing-masing itu nggak ada, padahal masih saudara sepupuan, nggak ada mereka. Jadi ayahnya si Anissa ini emang biasanya ke rumahnya si Lili, biasa ya, bukan sering. Biasanya tuh sering ngobrol tuh sama bapaknya si Lili. Sering ngobrol. Nah, pada suatu ketika sore nih, itu jam 6 sore, udah selesai maghrib, si Lili pulang kerja. Dia kaget, loh, di sini kok ada mamanya Anissa gitu. Ngapain? Biasanya dia ke situ udah gitu habis sholat maghrib ya kan. Dia agak heran aja gitu. Tapi si Lili enggak ikut duduk nimbrung, enggak, dia langsung ke kamar ganti baju. Dia kan baju ini ya, habis kerja ganti baju kerja, dia ke kamar gitu. Di kamar karena suaranya si ibunya Anissa ini gede, jadi dia tuh denger. Ternyata dia itu cerita, si ibunya si Anissa ini cerita sama si Lili, bapaknya si Lili gitu. Bapaknya Anissa ini selingkuh, dan dan bapaknya ini cerita perselingkuhannya. Jadi kalau ditanya, ini pada awalnya itu ketahuan selingkuh gara-gara si Anissa. Ini orang tua ya kan, baru kenal yang namanya PB, Facebook. Dia chat-chatan lah sama seorang gadis di Facebook, yang mana
gadis itu tinggal di desa itu juga. Mereka ngajak ketemuan lah. Nah, pas ketemuan ternyata si wanita ini itu kayak jual gitu. Aduh, saya mau gini ya, aduh mohon maaf gitu. Kayak jual, kalian tau lah, bukan, yang jelas bukan makanan ya, yang jual. Jadi dipakai sama ayahnya si Anissa. Ya Allah ini. Jadi dipakai sama ayahnya. Nah, pas dipakai itu diceritain sama ininya, sama bininya, sama mamanya Anissa. Siapa yang nggak panas pas dipakai cewek, terus diceritain sama ini bininya, ya kan? Nah, sambil nangis-nangis lah tuh sambil cerita. Pokoknya si ini tuh denger kisahnya tuh kayak gitu. Dia denger tuh nangis-nangis gitu, jelasin sama si bapaknya si Lili nih. Kebetulan si bapaknya si Lili sama bapaknya Anissa itu adik kakak, cuman beda bapak gitu. Makanya dia tuh berniat cerita sama bapaknya si Lili itu supaya ditegur gitu. Itu kan kakaknya ya. Nah, namun responnya si bapaknya Anissa ini bapaknya Lili ini hanya ngedengar doang. Iya kayak gitu, nggak ada respon yang berlebihan, wah karena enggak gitu. Nah, ini sebenarnya cerita horor lebih ke kayaknya perselingkuhan yang lebih horor, ya kan. Jadi mereka inilah sampai jam 7 malam lah cerita tuh. Jam 7 malam, gak lama dari situ ibunya pulang. Pamit karena udah habis nangis, udah hampir sejam gitu. Hampir sejam situ cerita, dia pamit pulang. Gak lama dari pamit, datang nih suaminya, bapaknya Anissa datang. Nah, laporan lagi sama bapaknya Lili. Laporan, diceritain yang sama, gak ada yang bedanya, gak ada bedanya tuh cerita. Si Lili ngedengar dalam kamar, aduh ini orang tua ngapain sih, kok bapak saya yang ngurusin ini, perselingkuhan ini ngapain gitu. Bapak saya tuh Lili ini bakalan mumet dengernya. Gak lama dari situ, sekitar seminggu seminggu nih, si ibunya datang nih ya kan, datang ibunya si Lili ini datang, si Lili, Bu Anissa. Aduh, kenapa sih ibunya si Anissa datang lagi ke rumahnya bapaknya ini Lili dengan nangis lagi. Terus bapaknya si Lili ngejawab, ada apa lagi gitu, ada apa lagi kok nangis? Enggak, itu udah keterlaluan tuh bapaknya Anissa. Masa orang semua tahu dia selingkuh, dia nyebarin dia selingkuh apa gimana? Gak ngehargain hati saya gitu. Ini si Lili dengernya di kamar ketawa. Ya Allah, ini udah kayak sinetron gitu. Ngapain sih? Bahasanya pun kayak sinetron. Jadi si bapaknya si Lili, udah sabar katanya. Sabar nanti saya tegur gitu. Iya om, bapak, ya om harus tegur dia tuh. Saya nggak bisa diterima, saya nggak terima diginiin katanya gitu. Saya nggak terima. Sekitar 5 menit, nyusul si Anissa. Si Lili kaget di situ. Lah, ini anak ngapain kok ada gitu? Ngapain kok ngikut ibunya? Nah, ternyata si Anissa sama ibunya itu abis kejar-kejaran ketemu sama si perempuan ini. Pengen ini mergokin suaminya sama si perempuan itu. Jadi mereka berdua nih, si Anissa sama ibunya tuh dari rumah si perempuan ini pengen ngegerebek gitu ceritanya. Nah, si Anissa ikut marah. Iya tuh om, kenapa sih bapak saya tuh, tolong diingetin, tolong, kasihan mama saya ini lama-lama sakit kayak gitu, lama-lama sakit kalau lama-lama sakit kalau dia mikir terus.
si ayahnya si Anissa hanya ngomong iya nanti saya tegur, kalian jangan jangan panas kayak gitu, kok semakin panas semakin suasananya itu semakin gak enak kayak gitu, sabar gitu, sabar papanya si Lili ngomong gitu aja, sabar nggak tahu udah kayak membara gitu kan. Jadi si bapaknya Anissa nanya, kalian dari sana terus apa yang kalian buat sama tuh perempuan? Saya juga heran om, itu pas ketemu wanita itu, perempuan itu, saya langsung ditarik suruh duduk ya kan. Marahnya saya itu om, itu kayak langsung hilang, kayak apa ya, api disiram sama air kayak hilang gitu. Nah si Lili keluar, iya langsung hilang kan. Emang kata Rasulullah kalau orang marah itu lagi berdiri itu disuruh duduk, kalau lagi duduk disuruh berdiri. Nah makanya kamu lagi duduk tuh, lagi berdiri tuh marah-marah, makanya disuruh duduk. Dia tahu hal itu, makanya emosinya kamu tuh langsung reda. Si Lili nggak mau terima. Enggak, perempuan itu pasti pakai ilmu, kata gitu, pasti pakai ilmu. Saya nggak yakin perempuan itu tahu dengan hal itu, dia pakai ilmu, pasti saya yang dibaca-bacain, katanya gitu si Anissa. Si Lili ketawa doang nih pas nih dengar penjelasannya si Anissa kayak gitu. Udah sabar, kamu buat makin marah, orang tua kamu tambah marah juga, si mamanya kamu nih tambah nangis gitu, kasihan kamu, kayak jangan ngompor-ngomporin, kata gitu. Si Lili ngomong kayak gitu ya kan. Tapi mohon maaf kalau misalnya saya ngomong kayak gitu, tapi saya nggak ingin kalau kamu tuh kayak bukan jadi jembatan kedua orang tua kamu baik, malah kamu yang ini kayak ngompor-ngomporin gitu. Enggak kak, kakak tahu nggak, saya tuh ngikutin ibu saya kemana-mana, saya takut ibu saya tuh berbuat nekat, jangan sampai bapak saya itu sama golok kayak gitu. Hah, saya nekat itu ibu kamu? Iya, ibu saya tuh pernah gini orang di belakangnya tuh sampai 20 jahitan, padahal hanya kayak bercanda. Ini keadaan marah, gimana nggak bakalan digitu sama golok nantinya. Maaf ya, saya nggak jelasin lebih detail, nanti ini kena pelanggaran sama ini YouTube. Lanjut. Kok bisa sih ibu kamu kayak gitu? Iya kak, saya juga heran, ibu saya tuh ini tuh sebenarnya kejadiannya pada saat ibu saya itu sering kerasukan. Nah si Lili mulai tertarik di sini pada saat dia ngomong kerasukan karena fisiknya gini ya, kalau orang sering kerasukan itu kan tahu ya, orang fisiknya lemah yang kuat itu tahu. Nah kondisi ibunya si Anissa ini bukan orang yang lemah fisiknya, itu mau disuruh ke kebun apa segala macam tuh, mau nggak makan satu hari masih kuat dia. Intinya dia tuh bukan orang yang lemah yang mudah pingsan apa segala macam, enggak. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh bisa kerasukan gitu, makanya si Anissa tuh kaget dengernya. Loh kok bisa kerasukan? Iya, dia itu udah 1 tahun kerasukan kak, kerasukan terus, hanya diobati sama orang yang dari Kalimantan, baru hilang tuh dia sering kerasukan. Nah dia kerasukan itu pada saat jam 1 malam, sering itu ya, hampir tiap hari jam 1 malam dia kerasukan. Sering dia pasti cerita tentang santet tuh hampir sama ya, pasti ada jin jam 1 tuh bakalan dikerjain gitu. Jam 1 malam tuh dia pasti kerasukan, teriak-teriak nggak sadarkan diri, nanti sadar kalau udah azan subuh. Yang paling anehnya lagi, pada saat kerasukan itu
kepalanya itu mengeluarkan darah, jadi kayak keluar di pori-porinya gitu, darah di kepalanya tuh. Ngeri kak, begitu sama ini si Anissa ngomong, ngeri kak, makanya saya takut ibu saya tuh bakalan sakit dengan masalah ini. Saya nggak ingin bapak saya itu buat masalah sama ibu saya, karena ibu saya ini sebenarnya udah sakit, udah kena tumor, udah kena santet. Sekarang malah bapak saya yang ini, yang pengen main-main mau selingkuh. Gimana saya nggak kecewa, gimana saya nggak marah sama bapak, gitu ya kan si Anissa. Nah, ngedengar hal itu si Anissa cukup ini nih, si Lili cukup paham gitu kondisinya Anissa. Awalnya tadi itu kan enggak ya. Nih si Anissa cerita lagi, yang lebih parahnya lagi nih kak, kenapa saya sampai percaya kalau ibu saya tuh bener-bener diganggu, bener-bener kerasukan jin. Jadi ada tuh tetangga yang meninggal keguguran gitu. Nah, pada saat seminggu meninggal keguguran nih, itu jin korenya tuh masuk sama ibu. Si anaknya yang usia ya Allah, inilah kalau bikin video di sini. Oke, lanjut ya. Jadi si anaknya yang umur 5 tahun itu anting-antingnya jatuh kak. Nah, jadi kerasukan nih sama ibu. Si ibu teriak-teriak, awalnya teriak-teriak, nangis. Dia langsung ngomong, panggil Aba, yaitu suaminya ya kan, suaminya si perempuan yang meninggal kuburan ini. Panggil Aba. Itu si Novi, anaknya ya, si Novi itu anting-antingnya jatuh, dan jatuhnya itu dekat lemari, suruh ambil, dari tadi ketemu gitu. Panggil Abah, cepat omongin kayak gitu, cepat ini kasih tahu gitu. Nah, larilah si Anissa nih, manggil si Abah, Abah, jatuh di lemari, dekat lemari itu dapur katanya gitu, di sampingnya. Dicari, beneran ada kata gitu, antingnya tuh beneran ada di situ. Gimana nggak merinding pada saat bener-bener tuh anting-anting di situ, siapa yang naruh? Padahal mama saya ini kak, dia itu nggak pernah ke rumahnya si Abah ini. Dia tahu dari mana? Dia itu lagi ngejual mie di warung. Dia nggak pernah ke sana tuh, ke rumah itu. Dia lagi asik ngelayanin tamu, tiba-tiba kerasukan, dan dia nunjukin tuh tempat si anting-anting itu. Dari situlah kak, saya itu bener-bener paham kalau ibu saya itu kerasukan, bener-bener diganggu jin, dan dia itu disantet hampir setahun kak. Itu ada nih orang Kalimantan, kayak yang tadi diceritakan, yang orang Kalimantan datang itu untuk ngebatin, itu kena masih keluarga, itu ngebatin ibunya, dan alhamdulillah bener-bener hilang, dia nggak pernah kerasukan lagi gitu. Jadi setelah malam itu mereka tuh ngobrol ya hampir 3 jam. Pulanglah mereka nih. Pertama yang pulang tuh Anissa sama ibunya naik motor. Si bapaknya nih masih di situ. Jadi satu keluarga nih ke rumahnya si Lili nih. Bapaknya itu masih di ruang tamu bersama bapaknya si Lili gitu. Masih ngobrol-ngobrol tentang ini perempuan ini. Jadi yang mereka, si Lili sama ibunya, sama si ibunya Lili, si Lili sama Anissa, ibunya Anissa, berempat itu di dapur ngobrol hal-hal mistis. Nah ini sebenarnya di hatinya si Lili nih, si Lili udah ngomong stop, jangan ngomong horor lagi. Karena kenapa? Ibunya ini bener-bener mudah kerasukan juga. Ibu sambungnya si Lili ya, dia tuh takut ngomong kerasukan, tiba-tiba nanti ibunya jatuh juga, ibu sambungnya ini jatuh, jangan sampai kerasukan gitu, bisa repot, jangan sampai dua-duanya kerasukan di situ. Nah mereka pulanglah, pamit. Udah kak, kita pulang ya kak.
ya hati-hati di jalan gitu. Sekitar 3 hari dari kejadian itu, jam 12 malam, ini kampung ya kan, suasana kampung. Di kampung itu tidurnya jam 9. Maksudnya kalau sudah jam 9 ke atas, sudah jam itu udah nggak ada orang tuh udah pada tidur semua, nggak ada yang berkeliaran, rumah udah paling lampunya udah mati. Nah, si Lili sama orang tuanya udah tidur. Tapi pada saat jam 12 malam itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tok 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 gitu. Pokoknya gedor-gedor pintu gitu. Si Lili yang bangun. Siapa itu manggil-manggil bapak? Siapa ya? Nah, si Lili buka. Tante, kenapa? Dengan keadaan mata bengkak, ngusap air mata nih. Kayak gitu. Ngusap air mata. Kenapa tante? Kenapa? Sini masuk gitu. Sambil nangis ya kan. Dia ngomong, saya udah nggak tahan. Pokoknya saya udah mau pergi. Saya udah nabung mau naik haji. Ini kita mau naik haji, mau nabung. 2 orang mau naik haji, udah tabungan udah alhamdulillah mau nyampe gitu. Tapi kalau bapaknya si Anissa kayak gini, lama-lama naik hajinya nggak jadi. Si Lili dengar itu, loh kok bahas haji? Loh kok tiba-tiba bahas haji? Kenapa gitu, masih ngeblank kan ya. Namanya orang udah tidur ya kan, ini jam 12 malam, udah orang tuh tidur dari jam 9 ini malam gitu. Tiba-tiba dia ngebahas gitu. Kenapa tante? Ceritain dari awal dulu. Dia ketemu lagi sama tuh perempuan dan katanya dia mau menikah sama tuh perempuan. Saya mau pergi. Dia ngomong gitu ya kan, saya mau pergi, saya mau ninggalin bapaknya si Anissa, mau ninggalin. Keluar nih bapaknya si Lili. Kenapa gitu, kenapa? Om tolong saya mau pergi, katanya gitu. Saya mau pergi om, tolong om. Kenapa? Jangan sabar katanya, jangan sabar, ada apa? Dia mau menikah gitu. Bapaknya si Anissa mau menikah sama perempuan itu, dia nggak mau ninggalin kan. Dia mau ninggalin. Si bapaknya si Lili ada, kamu ini ada saja kamu tuh. Udahlah, itu mulu pikirin. Udahlah, biarin aja dia gitu. Bapaknya si Lili mungkin udah mumet ya dengan masalah itu, udah beberapa hari itu mulu urusin. Udahlah, biarin aja deh, dia pasti bosan kayak gitu. Ya Allah, dia ngomong kayak gitu, dia pasti bosan gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin gitu. Tapi saya nggak terima katanya. Saya nggak terima om, saya nggak terima. Saya mau pergi, saya mau bawa tuh semua uang yang mau pakai naik haji. Jangan, kalau mau naik haji katanya gitu. Jangan, itu mungkin jadi tantangannya kalian mau naik haji, makanya ini dikasih cobaan seperti itu. Ya diceramain lah dia sampai ini hampir jam 1 malam, setengah jam, hampir 1 jam. Nggak lama dari situ dia balik, minta izin ya kan sama bapaknya si Lili. Om udah tenang, udah diambilin air sama si Lili, udah gitu airnya ditiup, bacain Al-Fatihah supaya dia tenang ya kan. Bacain Al-Fatihah, disuruh minum nih sama si Lili. Minum tante, supaya lebih ini hatinya kalem, tenang gitu. Minum tante. Tarik nafas ya kan, ditenangin. Yaudah, dia pergi. Nah, si Lili sebenarnya dia mau ikut pulang, mau nganterin gitu. Tapi si tantenya ini ngomong, gak usah, saya itu kalau udah kalut kayak gini, mau gelap apapun jalan, mau seangker apapun jalan, saya tuh gak bakal takut gitu.
Karena ngedengar penjelasannya seperti itu, si Lili nggak ngikut, nggak nganter gitu. Dia pulang sendiri jalan kaki. Jadi si Lili ngomong, serius tante, nggak mau diantarin? Ya nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, saya pulang. Besoknya di tempat kerja datang nih si Anissa. Astaga kakak tahu mama saya pulang dari rumah kakak itu tiba-tiba pingsan gitu. Hah, kok bisa? Iya, itu kepalanya benjol kak, benjol, dia pingsan mau masuk ke rumah mau di pintu, dia langsung jatuh, blak, kepalanya benjol. Kok bisa? Sepertinya dia pulang dari rumah kakak tuh diikutin. Wah, terus gak kenapa-napa? Enggak, alhamdulillah enggak sampai kerasukan. Jadi gini, jadi sebenarnya si Anissa ini ada yang dipelajari, itu kayak perguruan. Jadi dia itu kalau untuk yang kerasukan itu dia bisa netralisir. Jadi selama setahun itu ibunya sakit, sering kerasukan, itu yang netralisir itu ya